Baik, ini kita lihat dulu ya soalnya. Oke. Soal nomor 11 ini mengenai tentang investasi. Jadi kita bacakan dulu soalnya. Investasi adalah bagian dari muamalah maliyah, sehingga Islam menganjurkan dengan tujuan menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha baru. Hadis yang menjelaskan hal tersebut adalah, nah jadi di soal nomor 11 ini dia membahas tentang investasi dan membuka lapangan pekerjaan. Jadi yang ditanyakan itu adalah hadis mana yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ini ada opsi A, B, C, D. Oke, sebelum kita masuk ke dalam opsinya, ini kita ketahui dulu ya. Kan investasi itu udah kita pelajari nih. Ingat nggak kita kemarin tuh udah pelajari apa itu investasi. Jadi investasi itu adalah pengeluaran terbesar kedua setelah kita melakukan konsumsi, ya kan? Nah, investasi ini adalah bagian dari muamalah maliyah. Apakah istilah dari muamalah maliyah itu sendiri? Muamalah itu apa? Transaksi kan? Nah, muamalah maliyah itu adalah sejenis seperti pengetahuan bagaimana cara kita itu melakukan transaksi. Transaksi yang banyak. Itu contohnya seperti kayak pengelolaan harta atau seperti jual beli, pokoknya sebagainya. Itu dikatakan sebagai muamalah maliyah. Nah, Islam sendiri dia itu menganjurkan kita untuk melakukan investasi dengan tujuan itu apa? Supaya kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan membuat orang lain itu bisa membuka usaha baru gitu. Ini kita lihat pembahasan dari soal nomor 11. Investasi dan lapangan pekerjaan. Jadi muamalah maliyah itu adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya. Nah, hal ini berhubungan dengan pengelolaan harta, perputaran uang, mencari rezeki, seperti jual beli, perdagangan, dan sebagainya. Jadi di muamalah maliyah itu adalah hukum Islam ataupun tentang pengetahuan yang berdasarkan syariat Islam itu tentang bagaimana kita mengelola keuangan kita dan sebagainya. Nah, otomatis kan di dalam kita mengelola keuangan itu ada yang namanya investasi. Karena investasi sendiri itu adalah pengeluaran yang kita keluarkan setelah kita menghabiskan konsumsi kita. Nah, investasi sendiri kan dia merupakan salah satu bagian dari pengelolaan keuangan. Nah, hadis yang dapat menjelaskan tentang investasi tersebut adalah nih, coba lihat nih. Yang opsi nomor A. Ada yang tahu nggak ini opsi A ini dia hadis tentang apa? Boleh dibilang di kolom chat atau lewat raise hand juga boleh. Ini nomor A, nomor 11A ini apa nih? Hadis tentang apa nih? Coba kira-kira dari hadis ini kan bisa memahami hadis ini dia tentang apa? Ada yang tahu nggak nih? Nombor tu memang kau nombor 12. Ha, tuju. Ada, lagi. Kayak gimana nih nomor 11A? Ada yang tahu nggak nih hadis tentang apa? Ini hadis tentang semua anak yang baru lahir itu dia terlahir fitrah, kan? Ini dia terjemahan dari hadisnya itu sendiri. Tidak ada yang dilahirkan kecuali di atas fitrah. Lalu kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi opsi nomor A ini dia menjelaskan tentang semua anak yang terlahir di muka bumi itu dia terlahir fitrah. Dan yang membuat seorang anak itu dia menjadi Yahudi, atau dia menjadi Majusi, atau dia tidak menjadi orang Muslim itu adalah orang tuanya. Sementara yang opsi nomor B ini, hadisnya ini tentang apa? Coba dari kalian yang membaca ini nih, dari
kan kalau ketemu dengan soal-soal hadis atau ayat Al-Quran, itu coba kalian lihat apakah ada terjemahan yang kalian pahami, terjemahan yang kalian tahu artinya itu apa. Dari situ kalian bisa nanti kembangkan kira-kira hadis ini dia tentang apa. Kayak gitu. Nih, yang ini tentang apa nih? Ini kita lanjut aja ya nih. Yang B itu dia adalah tentang jika terjadi di hari kiamat, jika terjadi hari kiamat, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadinya hari kiamat untuk menanam, maka tanamlah. Maksudnya tuh gimana tuh hadisnya? Jika terjadi di hari kiamat dan di tangan seseorang dari kita itu ada tunas, maka tanamlah sebelum hari kiamat. Itu artinya di hadis ini tuh dijelaskan kalau saat itu kita dilahirkan sebagai seorang pejuang gitu. Kita tuh harus berjuang. Jadi seandainya pun kalau kita itu punya kesempatan, maka kita akan melakukan kesempatan itu. Jadi tentang hadis yang B ini dia tentang perjuangan. Kalau seandainya seorang muslim itu dia dilahirkan untuk berjuang. Oke. Ini yang opsi nomor C dan D. Ini langsung kita lihat aja nih. Ini ada hadis-hadisnya. Yang A tadi kan dia tentang apa? Tentang semua anak yang terlahir di muka bumi ini dia terlahir fitrah ya kan. Kalau misalnya yang B ini dia tentang kalau seandainya seorang mukmin itu dia dilahirkan untuk berjuang. Kalau yang C dan D itu tentang apa? Nah, ini ya terjemahan dari hadis yang C dan D. Yang C itu adalah hewan tunggangan boleh ditunggangi dengan nafkah baginya jika ia digadaikan. Susu hewan dengan nafkah baginya jika ia digadaikan. Dan bagi orang yang mengendarai dan meminum susunya, kewajiban memberi nafkah. D. Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya, D. Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharapkan pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah. Nah, hadis yang C itu maksudnya seperti apa? Hewan tunggangan boleh ditunggangi dengan nafkah baginya jika ia digadaikan. Jadi ini tentang penggadaian. Yang C tentang hewan tunggang. Maksud hewan tunggang itu seperti apa? Nah, maksud dari hewan tunggangan itu adalah tentang sebenarnya hadis yang C itu dia lebih membahas kepada penggadaian. Nah, jadi di hadis yang C ini tuh dijelaskan kalau di dalam Islam apabila kita menggadaikan binatang ternak ataupun sesuatu yang dapat dikendarai, nah maka ketika itu sudah diterima oleh orang yang menerima penggadaian itu, maka orang itu dia bisa meminum susu dari si ternak itu, dia bisa menunggangi punggung si ternak itu, dengan catatan si orang yang menerima penggadaian itu dia harus memberikan nafkah kepada si hewan ternaknya gitu. Jadi dia harus tetap kasih makan, dia harus rawat, dia harus jaga hewan ternak itu sebagaimana hak-hak yang memang pantas untuk hewan itu dapatkan kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia sudah menjalankan hak-haknya, maka dia itu boleh meminum, dia boleh menunggangi si hewan ternak itu. Begitu juga dengan kalau misalnya dia tuh barang yang digadaikan itu adalah kendaraan. Kalau misalnya dia itu mengisi minyak, habis itu dia memberikan perawatan kepada si kendaraan itu, dia boleh menggunakan kendaraan itu. Itu adalah tentang penggadaian. Nah, penggadaian itu sendiri ada nggak hubungannya dengan investasi kira-kira? Penggadaian dengan investasi ada nggak hubungannya? Penggadaian itu apa? Misal nih, saya tuh punya sapi, kemudian saya menggadaikan kepada teman saya nih. Nah, saya kasih sapi saya itu kepada teman saya, otomatis teman saya akan menggunakan sapi itu dengan keperluan dia gitu. Nah, dia itu bisa mengambil susu sapi ataupun dia bisa menunggangin si sapi itu sendiri. Nah, gitu. Entah susunya mau dia jual nanti. Nah, berarti manfaat bagi saya memberikan sapi saya kepada teman saya itu apa? Nanti kan saya bakal mendapatkan keuntungan kan. Nah, keuntungan itu tapi dalam catatan tidak boleh terjadinya riba. Itu maksud dari si hadis yang C, hewan tunggangan, yaitu tentang penggadaian. Jadi itu dicontohkan dengan hewan tunggangan tadi. Bukan tentang hewan tunggangan, tapi dia tentang pegadaian. Pegadaian itu dia adalah investasi, ya kan? Berarti kan itu saya melakukan investasi. Dengan saya memberikan sapi saya itu kan saya melakukan investasi nih kepada teman saya, ya kan? Otomatis apa yang terjadi? Itu saya membuka lapangan pekerjaan baru kepada teman saya tadi. Yaitu dari dia hasil menternak sapi itu dia dapat manfaat. Gitu.
Nah, yang D ini, jika seorang muslim memberikan nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah. Jadi kalau kita memberikan nafkah kita kepada keluarga kita, maka hal itu juga dianggap sedekah. Jadi sedekah itu tidak selamanya harus ditujukan kepada orang-orang yang membutuhkan, tapi kepada keluarga pun juga dianggap sebagai sedekah. Berarti dari opsi A, B, C, D, udah jelas kan kira-kira jawaban yang mana? Itu tentang yang hewan tunggangan, opsi yang C. Gitu. Jadi penggadaian itu adalah bentuk investasi. Kita menggadaikan itu berarti kita melakukan investasi. Dan itu pasti akan membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan apa yang diminta dalam soal, yaitu hadis mengenai investasi yang dapat membantu membuka lapangan pekerjaan. Sampai sini udah jelas nggak yang nomor 11? Bisa dipahami maksudnya gimana? Atau masih bingung dengan hadisnya? Kalau sudah jelas, tolong dibilang ya. Oke, karena sudah jelas, berarti kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 12. Ini dari soal nomor 11, 12, 13, 14, 15 itu kebanyakan tentang ayat Al-Quran dan hadis ya. Nah, nomor 12. Islam menekankan terciptanya pemerataan distribusi kekayaan dengan tujuan menjaga keutuhan masyarakat dan menjaga stabilitasi negara. Bunyi ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tujuan menjaga stabilitas negara adalah, nah, jadi ini nomor 12 itu tolong kalau misalnya mikrofonnya itu nyala, di mute aja ya. Oke. Kalau misalnya memang udah saya mute terus kalian nggak bisa menghidupkan mikrofon lagi, tolong resign aja nanti. Oke, nomor 12 ya, lanjut ya. Jadi itu tentang menjaga stabilitas negara. Stabilitas itu apa? Apa hubungan stabilitas pemerataan distribusi? Nah, gitu. Sebelum kita masuk ke dalam bunyi ayat Al-Quran, kita tuh harus tahu dulu apa itu stabilitas negara dan apa itu hubungannya dengan distribusi. Ada tahu nggak stabilitas? Pernah dengar nggak? Menjaga stabilitas negara. Apa tuh maksudnya? Nah, jadi suatu negara itu dia dikatakan stabil apabila, nah dari segi politik, dari segi perekonomian, dia itu tidak mengalami perubahan yang secara terlihat jomplang sekali gitu loh. Perubahannya itu dia stabil ya. Itu dikatakan stabil. Nah, stabilitas negara itu apa hubungannya dengan distribusi tadi? Stabilitas negara itu dia sangat berhubungan ataupun sangat dipengaruhi oleh yang dinamakan dengan pembangunan ekonomi. Nah, kan kita tuh kemarin udah bahas kan apa itu pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi itu adalah kenaikan pendapatan dengan penilaian dari peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Jadi dia tuh juga nggak cuma pendapatannya aja meningkat, tapi kesejahteraan masyarakatnya juga meningkat. Itu dikatakan sebagai pembangunan. Nah, yang mempengaruhi stabilitas negara tuh salah satunya itu adalah faktor terbesarnya itu tadi pembangunan. Nah, di dalam pembangunan itu dia ada hubungannya dengan distribusi. Berarti kan kalau kesejahteraan masyarakat, berarti kan yang dikatakan sejahtera masyarakat itu seperti apa? Dia tidak distribusi pendapatan yang terjadi itu di seluruh negara itu dia merata gitu, nggak tersentralisasi, nggak cuma misalnya nih, nggak cuma di daerah Pulau Jawa aja nih pendapatannya tinggi, tapi di seluruh daerah itu dia rata dia pemerataannya, pendapatannya. Nah, itu yang dikatakan sebagai terjadinya pembangunan kayak gitu. Nah, kita ini dari pembahasan KSM ekonominya. Materi stabilitas negara. Stabilitas negara adalah keadaan di mana suatu negara itu stabil dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan negara, dan keamanan. Nah, jadi stabilitas negara itu dia memiliki hubungan yang erat sekali dengan pembangunan ekonomi. Jadi bisa dikatakan negara itu stabil atau enggak itu bisa kita dari pembangunan ekonominya juga.
Sebagaimana pembangunan ekonomi, dia tuh kan punya beberapa indikator. Contohnya itu kayak pemerataan pendapatan dan kesejahteraan, peningkatan angka harapan hidup, peningkatan tingkat pendidikan, peningkatan tingkat kesehatan, peningkatan teknologi, peningkatan iptek, dan lain sebagainya. Dari semua indikator-indikator pembangunan itu, dia kan tentang kesejahteraan masyarakat pada dasarnya kan. Jadi nggak cuma pendapatan negara itu yang bertambah, tapi masyarakatnya juga tambah sejahtera. Itu dikatakan sebagai pembangunan. Lebih diperkokoh lagi isi negaranya. Nah, kan salah satu indikatornya itu adalah berupa pemerataan pendapatan. Berarti distribusi kekayaan itu dia berpengaruh terhadap stabilitas negara, kayak gitu. Gimana dia hubungannya dari distribusi, dia berhubung ke pembangunan. Dari pembangunan dia akan berhubung ke stabilitas negara. Gitu. Jadi dia nggak hubungannya langsung, tapi dia bersambung-sambung, kayak gitu. Keberhasilan pembangunan itu akan berdampak kepada stabilitas negara. Pendistribusian artinya terjadi pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yang kemudian berdampak kepada stabilitas negara. Kayak gitu. Dari sini yang ditanyakan itu apa? Ayat Al-Quran yang membahas tentang stabilitas negara. Mana nih yang dikatakan stabilitas negara? Yang mana dikatakan adanya terjadi pendistribusian yang kemudian berdampak kepada stabilitas negara. Kita lihat ini yang ayat A. Ada yang tahu nggak? Ini ayat A itu dia mengenai apa nih? Ada yang tahu nggak? Dia ini ayat Al-Quran surat apa? Atau dia membahas tentang apa? Coba. Coba latihan membaca ataupun mengingat-ingat kira-kira ini adalah ayat-ayat apa gitu. Karena saya lihat juga dari soal tahun lalu itu kebanyakan tentang ayat-ayat Al-Quran gitu. Jadi kalian harus sering-sering latihan. Surat Al-Baqarah ayat 215. Oke. Surat Al-Baqarah ayat 215, benar ya? Ya. Yang mana artinya itu adalah mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan. Hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, jadi ini tentang infak. Infak itu apa? Memang kewajiban yang harus kita bayarkan kepada pihak-pihak tertentu. Itu dikatakan sebagai infak, ya kan? Oke, kita lanjut dulu nih, artinya nih, yang B. Ini Quran surat apa nih? Ada yang bilang Quran surat An-Nisa, ada yang bilang Quran surat An-Nahl. Yang mana nih yang betul nih? Jadi itu betulnya itu Quran surat An-Nisa ayat 8. Terjemahannya itu apa gitu? Nah, di pada Quran surat An-Nisa ayat 8 itu adalah tentang apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Yang C, ini karena ada terlihat juga ya, itu Quran surat An-Nisa juga ayat sebelumnya nih. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Berarti yang Quran surat An-Nisa ayat 7 dan ayat 8 itu adalah tentang hak-hak pembagian kan? Nah, kalau yang ayat 7 ini adalah kepada lebih hak pada perempuan dan laki-laki, sementara yang An-Nisa ayat 8 ini ada hak-hak orang miskin, anak yatim, kerabat, dan sebagainya. Nah, opsi nomor D ini adalah Quran surat Ibrahim ayat 35. Ini dia. Quran surat Ibrahim ayat 35. Ini dia membahas tentang apa? Tentang dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah ya, negara yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Nah, dari
Opsi yang udah kalian lihat ini, A, B, C, D. Kira-kira ayat mana yang membahas tentang stabilitas negara yang memiliki hubungan dengan distribusi kekayaan? Coba dilihat. Kira-kira apa jawaban nomor berapa nih? Nomor 12. Apa jawabannya? Ada yang bilang A, ada yang jawabannya D. Kira-kira apa lagi nih? Baru 2 orang dari banyak partisipasi. Ini yang baru jawab 2 orang nih. Ada 3 orang. B, A, D. Ini variasi ya jawabannya ya. Ada yang jawabnya A, B, D. Nah. Yang lain gimana nih? A, C. Ini kita lihat ya. Antara opsi A, B, C, D. Pertama, di antara opsi, ini opsi A dia tentang apa? Tentang infak. Yang B juga tentang infak juga kan? Yang C tentang hak. Yang D dia tentang meminta perlindungan kepada supaya kita tuh tidak menyembah berhala. Jadi opsi yang paling tidak mungkin di antara A, B, C itu adalah opsi yang D dan C. Tapi lebih kepada D yang kurang masuk ke dalam soal ayat stabilitas negara. Nah, jadi ayat mana yang kira-kira paling tepat untuk membahas stabilitas negara tadi? Itu adalah opsi yang A. Kenapa opsi yang A? Karena di opsi yang A ini dia itu lengkap, dia lebih lengkap daripada yang opsi-opsi yang lain. Lihat ya opsi yang B. Itu memang benar tentang infak juga kan? Memberikan harta kepada anak yatim, kerabat, dan orang miskin. Tetapi di Quran Surat Al-Baqarah ayat 215 itu dia lebih lengkap dijelaskan, diterangkan. Nah, infak itu apa? Kan kita memberikan kewajiban yang kita bayarkan kepada orang-orang yang sudah ditentukan itu. Nah, itu dikatakan sebagai distribusi. Itu kan mendistribusi. Distribusi itu apa? Harta kita tuh nggak ada di kita aja, tapi tuh dia berjalan kekayaan itu ya kan. Nah, itu dikatakan sebagai distribusi. Berarti kan kalau kita memberikan infak kepada orang lain, berarti kekayaan itu dia terdistribusi. Kayak gitu. Nah, distribusi tadi kan dia berpengaruh terhadap stabilitas negara. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Karena di opsi yang A itu dia lebih lengkap daripada yang lain. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut berarti ya ke nomor 13. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat An-Nahl. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Sebelum kita masuk ke dalam opsi, ayat ini dia tentang apa? Ada yang tahu nggak? Quran Surat An-Nahl ayat 97. Tentang apa nih? 13. Pada Quran Surat An-Nahl ini dia lebih membahas tentang kalau misalnya kita berbuat suatu kebaikan, maka kita akan mendapatkan balasannya gitu kan. Nah, kita lihat nih pembahasannya. Pun terjemahan secara lengkap pada nomor 13. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Jadi kalau bisa kita mengerjakan kebaikan, akan Allah berikan balasannya kepada kita tuh jauh lebih banyak daripada apa yang kita kerjakan. Nah, di dalam opsi ini kan dia ada motivasi kerja, kualitas kerja, produktivitas kerja, dan etos kerja. Perbedaan antara opsi A, B, C, D itu apa? Motivasi itu apa? Yang dikatakan motivasi. Yang dikatakan motivasi itu adalah dorongan ya kan? Dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Itu yang dikatakan sebagai motivasi. Nah, jadi pengertian motivasi itu adalah suatu dorongan secara psikologis kepada seseorang yang menentukan arah dari perilaku ataupun direction of behavior
dalam organisasi dan tingkat usaha, level of effort, serta gigih dalam menghadapi suatu masalah, level of persistence, atau sederhananya, ia adalah pendorong dalam diri seseorang untuk berperilaku dan bekerja dengan giat sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Jadi dikatakan motivasi itu dia adalah dorongan seseorang untuk menghasilkan kualitas kerja itu. Dorongan seseorang untuk mengerjakan pekerjaannya itu dengan baik. Itu dikatakan sebagai motivasi kerja. Nah, sebelum kalian masuk ke dalam opsi A, B, C, D, itu kan harus memahami dulu ya, Quran Surat An-Nahl itu tentang apa. Tadi kan kita udah bilang kan, balasan kalau misalnya kita melakukan kebaikan gitu. Allah akan memberikan kita balasan yang lebih baik lagi. Apakah kira-kira motivasi kerja berhubungan atau menyambung dengan Quran Surat An-Nahl ini tadi? Coba dipikir. Kita lanjut yang opsi yang B, yaitu tentang kualitas kerja. Kalau tadi itu tentang motivasi, dorongan, ataupun sesuatu yang membuat seseorang itu ingin mengerjakan pekerjaannya dengan baik, kalau kualitas itu apa? Yang dikatakan berkualitas itu apa? Berarti hasil kerjanya yang dilihatkan, hasil kerjanya itu dia memiliki kualitas yang baik itu. Kualitas, berarti hasil kerja itu bagus dia. Berarti pengertian dari kualitas kerja adalah mutu seorang karyawan ataupun pegawai dalam hal melaksanakan tugas-tugasnya, meliputi kesesuaian antara yang dikatakan kesesuaian itu apa? Kesesuaian antara rencana dengan sasaran ataupun tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dikatakan suatu pekerjaan itu apabila dia itu sesuai. Sesuai itu apa yang udah direncanakan sebelumnya dan apa yang didapatkan saat itu sama dia. Tercapai tujuannya ingin dicapai gitu. Nah, ada kerapian. Habis itu kerapian itu apa? Dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Jadi seorang pegawai itu dikatakan memiliki kualitas kerja apabila dia rapi dalam mengerjakan pekerjaannya, dan kelengkapan, yaitu ketelitian dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi dia harus teliti juga, detail gitu. Nah, itu dikatakan sebagai kualitas kerja. Berarti hasil kerjanya itu bagus kan, kalau kita bilang dalam bahasa kita. Nah, selain itu ada produktivitas kerja. Apa tuh produktivitas? Yang dikatakan produktivitas itu apa? Mungkin kalian sering dengar kan? Oh, dia tuh produktif banget orangnya. Apa tuh yang dikatakan sebagai produktivitas kerja? Produktivitas kerja adalah ukuran perbandingan kualitas dan kuantitas dari seorang tenaga kerja dalam satuan waktu untuk mencapai hasil ataupun prestasi kerja secara efektif dan efisien dengan sumber daya yang digunakan. Jadi dikatakan produktivitas itu apabila kualitas dan kuantitas itu baik untuk mencapai hasil dan prestasi kerja. Jadi dia itu efisien bekerjanya, gitu. Itu dikatakan sebagai produktif, kayak itu. Dan dikatakan produktif juga kalau misalnya hasilnya itu tercapai. Baru selanjutnya itu ada etos kerja. Etos kerja itu merupakan seperangkat perilaku positif ataupun fondasi yang mencakup motivasi yang menggerakkan mereka. Karakteristik utama, spirit dasar, pikiran dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku, sikap-sikap, aspirasi, keyakinan, prinsip-prinsip, dan standar-standar. Atau sederhananya itu, etos kerja adalah cerminan kedisiplinan atau semangat dan produktivitas milik seseorang. Jadi, seorang yang memiliki etos kerja rendah itu akan menjadikan produktivitasnya juga rendah, begitu sebaiknya. Jadi mereka saling berhubungan ya, antara opsi A, B, C, D, ya kan? Si motivasi ini dia akan mempengaruhi kualitas kerja, produktivitas kerja, dan etos kerja. Nah, kualitas kerja akan mempengaruhi produktivitas kerja. Nah, produktivitas kerja akan mempengaruhi etos kerja. Gitu dia. Jadi, saling mempengaruhi antara opsi A, B, C, D. Nah, kira-kira yang paling tepat untuk Quran Surat An-Nahl ayat 97, yaitu tentang balasan ketika kita melakukan kebaikan. Itu yang mana? Apa kira-kira jawabannya? Nurul Hanisah jawab D. Yang lain gimana nih? Memang ini kan tentang ayat-ayat Al-Quran gitu. Jadi kita banyak kepada teori-teori yang membaca, yang menjelaskan seperti ini. Gitu. Yang lain gimana nih? Kira-kira yang paling tepat untuk Quran Surat An-Nahl itu apa?
Cuman Nurul Hanisa sajakah yang jawab? Ada juga Nurmina Sari. Oke. Makasih ya yang udah jawab. Ini kita bahas nih. Kira-kira jawaban yang paling tepat itu antara A, B, C, D itu apa? Dan jawaban yang paling tepat itu adalah yang etos kerja. Dan benar ya, semua tadi jawabnya D juga kan? Kenapa etos kerja? Etos kerja itu kan identik dengan seseorang yang memiliki produktivitas yang baik gitu kan. Nah, dia tuh disiplin, dia tuh punya kualitas kerja yang bagus gitu. Jadi etos kerja yang tinggi, dia itu akan menjalankan tugasnya dengan disiplin, dengan bagus, dengan berkualitas. Nah, orang yang punya etos kerja tinggi itu seperti itu. Etos kerja itu kayak itu tadi prinsip keyakinan standar seseorang tadi untuk melakukan pekerjaan dengan kedisiplinan, dengan kebaikan dan kualitas yang baik. Itu dikatakan sebagai etos kerja. Gitu. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, dengan berkualitas, apa yang dapat kita dapatkan? Pasti ada balasan ya kan? Nah, itu sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 97. Nah, yang C kan tapi Kak dia tentang produktivitas juga. Iya memang, tapi lebih tepat lagi itu dia etos kerja. Karena etos kerja itu dia mencakup semuanya. Yang jelas ya, berarti soal nomor 13. Kita lanjut ke soal nomor 14. Salah satu prinsip etika bisnis menurut Al-Quran adalah kerelaan dan keterbukaan antara kedua belah pihak dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Salah satu ayat Al-Quran yang relevan dengan prinsip tersebut adalah apa nih? Jadi di dalam etika bisnis dalam Islam itu dia kan ada beberapa tuh. Salah satunya adalah keterbukaan dan kerelaan antara kedua belah pihak tanpa ada pihak yang dirugikan. Jadi tuh kedua belah pihak tuh dia konsen. Konsen tuh apa? Saling menyetujui gitu. Nah, dia tuh terbuka, rela, dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Kira-kira ayat Al-Quran yang paling tepat itu apa? Kita bahas dulu nih ya, etika bisnis dalam Islam. Ada banyak sekali etika bisnis yang di dalam Islam. Yang isinya itulah larangan-larangan berbisnis yang harus kita hindari. Yang fungsinya itu apa? Untuk tidak merugikan diri kita dan orang lain. Itu dikatakan sebagai etika bisnis Islam. Jadi lebih kepada larangan-larangan. Yang pertama itu ada kasamaran ataupun jahalah. Kasamaran ataupun ketidakjelasan itu merupakan salah satu bentuk larangan yang harus dihindari dalam berusaha. Terlebih lagi dalam urusan bisnis. Dalam percakapan umum, istilah jahalah ini semakna dengan ungkapan tidak transparan. Atau kan pernah dengar nggak istilah membeli kucing dalam karung? Jadi kita tuh nggak tahu yang kita beli itu seperti apa. Nggak ada transparansinya, kita nggak tahu barang itu seperti apa. Itu dikatakan sebagai kasamaran ataupun ketidakjelasan. Yang itu dia mengisyaratkan tentang perlunya transparansi dalam melakukan berbagai transaksi muamalah. Sementara dalam Islam tuh, semua tuh harus jelas. Nggak boleh kita tuh menjual sesuatu yang kita nggak tahu kita beli itu apa. Misal kalau kalian lihat di kayak di Shopee itu kan ada tuh blind box. Yang boxnya itu kita nggak tahu isinya itu apa, itu nggak boleh. Nah, karena tidak ada transparansi, tidak ada kejelasan di dalam itu. Dalam praktek jual beli misalnya, contohnya itu kayak orang yang terbebas dari unsur jahalah itu akan melakukan transaksi jual beli dengan transparan dan akuntabel. Gitu. Jadi orang yang terbebas dari ketidakjelasan itu dia tuh jelas itu jelas apa barang yang dia beli, akuntabel itu dia dapat dihitung dengan jelas. Dia itu baik menyangkut jenis barangnya kita tahu, jumlah ukurannya seperti apa, halal haramnya kita tahu, masa kadaluarsanya dan sebagainya. Jadi nggak ada merasa pihak yang ditipu atau dirugikan. Gitu. Kenapa jahalah ini dilarang oleh Islam? Karena kan nanti ketidakjelasan itu dia dapat menimbulkan cekcok. Nah, cekcok itu akibat dari kekecewaan pihak yang dia merasa dirugikan. Itulah dia. Contohnya itu, jahalah itu kayak kalian tuh pergi membeli sesuatu yang kayak saya bilang tadi, kayak brand box atau kayak lotre. Itu biasa tuh ada tuh jajanan-jajanan anak kecil yang dia tuh bayar, dia dapat angka, habis itu dia baru beli. Nah, itu dikatakan sebagai ketidakjelasan. Itu dia dilarang di dalam etika bisnis Islam. Habis adanya perjudian, maisir. Di dalam bisnis itu juga sering loh terjadi perjudian. Oleh karena itu Islam ini sudah jelas-jelas melarang adanya perjudian di dalam bisnis. Perjudian ini ditemukan dalam berbagai bentuk muamalah. Dalam berbentuk transaksi itu banyak sekali contoh perjudian itu. Contohnya itu adalah pengundian ataupun keberhasilan mendapatkan barang berdasarkan keberhasilan pembeli atau kayak
istilah itu kayak berdasarkan keberuntungan. Itu dikatakan sebagai perjudian, ya kan? Contoh itu kayak banyak tuh dalam kayak permainan-permainan gitu. Contoh itu kayak kalian misal ke pasar malam gitu. Kan ke pasar malam itu kalian beli kan pernah nggak sih kayak yang kalian kalau misalkan tembak ataupun lempar sesuatu nanti kalian bakal dapat sesuatu. Itu dikatakan sebagai perjudian. Karena kan itu kita kayak main aja kan. Nah, tapi itu dikatakan perjudian di dalam bisnis. Kenapa? Kalau misalnya kita gagal mendapatkan atau contohnya kayak di time zone. Kalian main di time zone nih, kalian berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Kan nggak dapat tuh yang kalian mau. Kayak capek-capek boneka tuh nggak dapat. Kalian masukin koin, masukin koin, masukin koin. Pada akhirnya, uang yang kalian habiskan itu dia lebih banyak justru daripada harga si boneka itu tadi. Itu dikatakan sebagai perjudian. Karena barang itu dia bisa didapatkan tergantung gitu. Bisa dapat, bisa enggak. Itu dikatakan sebagai judi. Habis ada yang penindasan atau azulmu. Kezaliman merupakan tindakan melampaui batas yang sering terjadi dan digunakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Tindakan dalam melakukan kezaliman untuk mendapatkan keuntungan ini sering juga disebut sebagai Machiavellian, yaitu sikap menghalalkan segala cara asal tujuannya bisa tercapai. Contohnya itu bisa jadi dalam bisnis itu kayak pinjaman online gitu kan. Itu dia terjadi kezaliman gitu. Nah, udah bunganya besar dan mereka tuh akan menghalalkan segala cara agar mereka tuh bisa mendapatkan keuntungan menggunakan debt collector dan sebagainya. Atau contohnya juga bisa melakukan penipuan ataupun penimbunan barang sehingga terjadi kelangkaan barang gara-gara ditimbun tadi. Contoh itu contoh dari kezaliman itu kayak orang yang nimbun masker. Itu dikatakan dia zalim, melanggar dari etika bisnis kayak gitu. Akibat dia menimbun itu apa? Terjadi kelangkaan. Habis itu udah kelangkaan, harganya mahal lagi di pasar gitu. Nah, contohnya itu juga sering kayak tuh MLM. Kan pernah dengar nggak MLM? Kayak bisnis yang ajak-ajak orang. Itu juga nggak jelas hukumnya. Meskipun ada yang tidak zalim gitu. Tapi itu banyak praktek yang dia tuh tidak syar'i. Dan pasti ada mengandung unsur riba. Riba itu adalah mengambil keuntungan yang terlalu besar. Dan ada unsur membahayakan ad-dhahar. Itu kayak barang-barang yang tidak boleh dijual belikan kan. Contoh kayak narkoba, alkohol, dan sebagainya. Itu adalah etika-etika di dalam bisnis Islam. Jadi itu lebih kepada larangan-larangan berbisnis yang harus dihindari. Nah, di sini tuh dia dibilang Quran surat apa, tapi tidak ada terjemahan, tidak ada ayatnya. Jadi kalian tuh harus tahu Quran surat ini dia membahas tentang apa. Yang paling relevan dengan prinsip yaitu keterbukaan tanpa ada pihak yang dirugikan. Itu yang mana? Pertama nih A, Quran surat At-Taubah ayat 34. Ada yang tahu nggak itu tentang apa? Ayatnya tuh. Quran surat At-Taubah ayat 34 itu dia tuh tentang melalaikan zakat. Artinya kita tuh menumpuk harta kita dan kita melalaikan zakat. Itu Quran surat At-Taubah ayat 34. Kalau kita lihat terjemahannya itu apa? Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, jadi yang dimaksud dengan menafkahkan di sini itu adalah berzakat. Orang dia melalaikan zakat. Jadi dia punya harta, dia simpan sendiri. Berarti dia melalaikan zakatnya. Ya kan? Dia bilang tidak menafkahkan. Berarti tidak memberikan zakat. Nah, yang B itu ada Quran surat Al-A'raf ayat 85. Yang artinya itu, dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan ataupun sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan. Dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang baik bagimu jika kamu sebagai orang yang beriman. Jadi yang B itu tentang kegiatan perdagangan yang tidak boleh merugikan orang lain. Lanjut yang C. Quran surat An-Nisa ayat 30. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami akan memasukkan ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Yang artinya apa? Hukuman bagi orang yang memperoleh harta ataupun
adalah untuk orang-orang yang melakukan kebatilan, ya kan? Orang-orang yang melakukan kebatilan, contohnya kayak mencuri, ya, itu arti dari Quran surat An-Nisa ayat 30. Dan ini ada yang di Quran surat Al-Baqarah ayat 205. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Itu tentang apa? Orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi itu adalah orang-orang yang berpaling dari Allah. Itu adalah pengertian dari yang D. Jadi dari opsi A, B, C, D, itu kan yang paling jelas kan? Jawabannya yang paling tepat itu adalah Quran surat Al-A'raf 85. Yaitu, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Udah jelas dibilang di situ. Ya kan? Di sini kan soal itu adalah tentang keterbukaan kedua belah pihak yang tidak boleh merugikan orang lain. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Bisa dipahami? Kan? Tanpa ada pihak yang dirugikan. Gitu. Jadi maksudnya itu paling tepat yang Quran surat Al-A'raf. Karena kan kalau At-Taubah ini dia orang yang melalaikan zakat. Sudah jauh sekali ya. Yang An-Nisa itu tentang orang yang memperoleh harta dengan jalan yang batil. Juga kurang tepat dengan etika bisnis. Yang ini. Kan dia kan dibilang etika bisnis tanpa ada pihak yang dirugikan. Dan Quran surat Al-Baqarah ayat 205. Paham? Sampai sini jelas nggak? Yang soal nomor 14. Dari terjemahan ini. Oke, kita lanjut berarti ya ke soal terakhir, yaitu soal nomor 15. Tujuan konsumsi menurut Islam adalah memaksimalkan maslahah, bukan kepuasan ataupun utility. Salah satu ayat Al-Quran yang relevan dengan tujuan tersebut adalah, nah, ini kita bahas ekonomi ya. Biar nggak boring, kita lihat. Nggak cuman saya menjelaskan aja, tapi kita akan melihat ada kurva-kurva, ada rumus di sini. Di soal nomor 15. Tujuan konsumsi itu adalah memaksimalkan maslahah. Maslahah itu apa? Kalian tahu nggak? Maslahah itu adalah kebaikan, ya kan? Bukan kepuasan. Nah, jadi ada materi itu namanya itu teori perilaku konsumen dan teori perilaku produsen. Jadi ada dua teori dia sebenarnya. Yang akan kita jelaskan kali itu adalah yang konsumen karena dia membahas tentang kepuasan. Kepuasan itu kan milik si konsumen. Oke. Nah, jadi masalah itu adalah apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, ataupun menolak kemudaratan. Jadi kebaikan itu disebut sebagai maslahah. Terus ada istilah utilitas. Utilitas itu apa? Atau kalau bahasa Inggris itu adalah utility. Utilitas itu adalah bagian dari teori perilaku konsumen. Nah, kan pada umumnya itu, kita tuh kan ada barang nih di kehidupan kita kan. Nah, barang itu pada dasarnya itu mereka punya faedah ataupun kegunaan bagi manusia. Nah, faedah ataupun manfaat suatu barang itu didefinisikan sebagai kemampuan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan manfaat itu dia bersifat personal. Bisa jadi bermanfaat bagi saya, tapi nggak bermanfaat bagi kamu. Nah, itu dikatakan manfaat yang bersifat personal. Yaitu. Dan barang itu dia dikatakan dapat berguna apabila dia dapat memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kan kita nih manusia, kita punya kebutuhan. Dan kebutuhan itu kita ada barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, utilitas itu pada dasarnya membahas tentang hal tersebut gitu. Itu ada di materi teori perilaku konsumen. Konsumen melakukan perilaku berupa menghabiskan ataupun mengurangi manfaat dari suatu barang dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan setinggi-tingginya. Gitu. Jadi misal nih, ini ada satu barang yang saya di tangan saya itu misalnya ada kayak nasi uduk gitu. Nah, saya makan nasi uduk itu. Berarti kan saya mendapatkan manfaat ataupun kepuasan kan. Nah, manfaat itu yang disebut sebagai utilitas. Nah, utilitas itu adalah manfaat, kepuasan, nilai guna dari suatu barang ketika kita mengkonsumsi barang tersebut. Itu dikatakan sebagai utility. Oke. Jadi, teori perilaku konsumen itu dia terbagi menjadi dua. Ini kenapa saya jelaskan tentang teori perilaku konsumen.
Padahal yang dibahas itu cuma tentang utilitas saja. Karena biasanya tuh dia di dalam soal KSM itu, emang ada dia materi tentang teori perilaku konsumen dan produsen. Yang mana saya nggak tahu soal-soal apa yang akan kalian hadapi. Jadi saya akan jelaskan dulu nih. Teori perilaku konsumen itu dia terbagi menjadi dua, yaitu ada ciri-ciri teori kardinal, ada teori kardinal dan teori ordinal. Jadi ada dua dia, teori kardinal dan teori ordinal. Kalau di teori kardinal itu dia dikatakan utilitas itu dia dapat dihitung dengan nominal. Kepuasan itu bisa kita hitung secara nominal. Misalnya kayak saya tadi makan nasi uduk. Saya bisa bilang kepuasan saya makan nasi uduk itu berapa dengan nominal. Itu saya bilang, oh puas sekali saya makan nasi uduk di 10. Berarti kan nominal kan? Jadi di teori kardinal itu dikatakan kepuasan itu dia dapat dihitung secara nominal. Berarti kan kalau dapat dihitung secara nominal, berarti ada apa? Ada rumus kan? Nah, gitu. Rumusnya itu adalah MU sama dengan delta TU per delta Q atau MU sama dengan TU aksen, TU turunan. Nah, jadi MU itu adalah marginal utility. Jadi kalau di dalam ekonomi, kalian mendengar istilah kata marginal, itu bakal sering kalian dengar tuh. Marginal itu apa? Yaitu pertambahan satu. Pertambahan satu apa? Pertambahan satu tergantung dengan marginal apa. Contoh nih, marginal utility. Berarti tambahan utilitas dari penambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Jadi kita tambah satu unit barang yang kita konsumsi. Kepuasan kita bertambah kan? Nah, itu dikatakan sebagai marginal utilitas. Saya makan satu risol. Saya tambah 2 risol, 3 risol. Dari pertambahan satu itu ada nggak kepuasan saya yang bertambah? Ada kan? Nah, itu dikatakan sebagai marginal utilitas. Itu. Kepuasan yang bertambah akibat kita tambah satu barang yang kita konsumsi. Sementara kalau total utilitas itu apa? Total keseluruhan. Kan tadi saya udah makan 5 risol nih ceritanya. Dari 5 risol itu total kepuasan saya itu berapa? Berbeda ya, total utility dengan marginal utility. Total utility itu, dia tuh besar dia terus. Dan meningkat. Namanya juga total ya kan, jumlah itu kan dia pasti naik terus. Nah, marginal utility itu dia bisa turun dia. Nanti kita akan lihat di analisa kurvanya biar lebih jelas. Ini kita balik ke rumus dulu ya. Nah, atau nah, ada MU sama dengan TU aksen. Jadi rumusnya mana yang akan kita gunakan itu tergantung dengan apa yang disajikan di dalam soal. Kalau misalnya disajikan dalam soal itu adalah TU, total utility, artinya itu di dalam soal itu dia ada bentuk fungsi. Contoh tuh misal Q sama dengan 6 kurang 3P misal. Itu ada fungsi. Dikatakan yang kayak ada Q sama dengan P sama dengan, itu dikatakan fungsi. Nah, jadi kalau misalnya di soal itu dibilang fungsi, berarti tinggal kalian turunkan. Turunan itu gimana? Misal, 6 kurang, bisa gini ya. Bisa nih, 2, ini saya buat lagi, sama dengan 2 kurang 3P. Kira-kira turunan Q itu apa? Berapa turunan dari Q, fungsi Q nih? Turunan itu berarti yang ini adalah min 3. Ini turunan matematika. Turunan matematika biasa. Nah, kenapa bisa min 3? Karena yang punya variabel itu yang si 3 nih. Dia punya si P kan. Akhirnya dia bisa turun. Ibaratnya nih, kalau kita bilang dalam bahasa yang gampang dipahami, yang bisa turun itu adalah yang dia punya pegangan. Di antara 2 dan 3 yang punya pegangan itu cuma si 3 aja kan. Dia punya si P. Makanya dia bisa diturunkan. Kalau misalnya pegangannya dia 2, 3, P kuadrat. Ada 2 kan pegangannya kan. Berarti dia bisa turun 2 kali. Nah kayak gitu. Itu dikatakan sebagai turunan. Kalau misalnya diketahui itu adalah delta TU. Misalkan dibilang nih. Total utility ya. Itu biasa jelas di soal. Total utilitasnya segini-segini gitu. Bisa total utilitas 1 adalah 5, total utilitas 2 adalah 6. Biasanya langsung dibilang. Berarti kan pakai rumus ya, MU sama dengan delta TU per delta Q. Delta itu apa? 2 kurang 1 kan? TU2 kurang TU1. Nah, di dalam teori kardinal ini, dia tuh ada nama itu Law of Diminishing Marginal Utility. Hukum pertambahan hasil semakin menurun. Apa tuh? Jadi ini hukumnya mengatakan apabila kita menambah konsumsi kita secara terus-menerus, bukannya tambahan kepuasannya akan bertambah, justru dia akan semakin mengurang, bahkan bisa negatif.
Law of diminishing marginal utility ini juga disebut sebagai hukum Gosen 1. Jadi itu dia tuh ada hukum Gosen 1, ada hukum Gosen 2. Kalau Gosen 1 itu adalah law of diminishing marginal utility. Ingat ya. Hukum Gosen 1 itu adalah yang law of diminishing marginal utility. Apa itu Kak law of diminishing marginal utility? Untuk lebih mudah kita tuh bisa lihat dari kurva yang ada di depan kalian ini. Nah, ini ada sumbu utilitas, ada sumbu jumlah barang. Contohnya itu, saya kasih contoh. Misalnya kalian ketika lagi olahraga, ya kan, siang-siang panas dari kalian baru olahraga di sekolah kalian. Capek kan? Kalian minum air tuh. Ya kan? Gelas pertama yang kalian minum tuh gimana sih rasanya? Segar kali ya kan? Sangat segar kita bilang. Nah, gelas kedua ya segar, tapi nggak sesegar gelas pertama. Gelas ketiga udah nggak haus lagi kita pun, tapi kita tetap paksa minum gelas ketiga. Kita tambah lagi gelas keempat, apa yang terjadi? Udah kembung kita, udah nggak sanggup lagi minum. Dipaksa gelas kelima, apa yang terjadi? Kita bisa muntah bahkan kita bisa muntah. Nah, itu dikatakan negatif. Bukannya dapat manfaat, justru kita bakal dapat hal yang negatif. Nah, jadi itu dikatakan tambahan utilitas, tambahan kepuasan itu dia akan menurun, ataupun marginal utility-nya akan semakin turun. Misalnya nih, ada sumbu nih, marginal utility kan. Nah, nih. Ini tadi kan ceritanya kan gelas pertama. Ini sepuas ini nih, di titik yang saya tunjuk nih. Ini gelas pertama sepuas ini. Nih, gelas pertama di sini. Nah, ini gelas kedua di sini. Udah turun kan? Udah nggak segar gelas pertama. Gelas ketiga udah nggak ada lagi manfaatnya. Kalau misalnya si MU-nya ini udah ada di garis origin ini ya, udah ketemu udah di garis ini, artinya apa? Ini kan dia kan kalau udah di bawah ini utilitasnya berarti udah negatif kan? Ya kan? Kalau udah di bawah ini berarti dia sudah negatif. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau udah di bawah dari sumbu origin ini dia udah negatif. Berarti kalau dia udah ketemu dengan 0 ini, titik origin ini, ya kan? Berarti manfaatnya itu udah 0. Udah nggak ketemu lagi manfaat kita minum air itu untuk apa? Nggak ada. Kita paksa lagi ke gelas keempat. Apa yang terjadi? Kita tuh udah kembung. Udah negatif. Bukannya kita dapat kepuasan, justru kita dapat hal yang negatif. Gitu. Makanya si marginal utility ini dia semakin lama akan semakin menurun. Ya kan? Mau seenak apapun makanan, kalau kita paksa makan terus-menerus, pada akhirnya kita apa? Manfaat kepuasan yang kita dapat tuh dia akan semakin kecil, menurun. Sementara total utility itu dia akan semakin meningkat, naik dia kayak gini. Nah, kenapa nih bisa naik dia? Namanya juga total. Misal nih, di gelas pertama tadi, kalian bilang sama saya tanya nih sama kalian, berapa kepuasan minum gelas pertama? Oh, 10 Kak, 10. Ya kan? Nah, yang gelas kedua, udah nggak segar lagi, udah nggak kayak gelas pertama, udah 5. Ini 5 ya, agak aneh sedikit. Nah, ini udah 0, udah nggak ada lagi manfaat. Pas kalian paksa ke gelas keempat, itu kan ada negatif, kan ada dapat, ibaratnya ada rasa kembung itu, kalian bilang sama saya tuh, nominalnya itu adalah 3. Ya kan? Nah, bentar ya, saya laptop saya. Oke, nah, total itu kan berarti kita menghitung secara keseluruhan si marginal utilitasnya. Ini ada 10, ada 5. Ya kan? Pertama nih 10 di titiknya. TU-nya. Terus ini jadi 10 tambah 5 berapa? 15 kan? 15 sampai di sini. Nah, ada 15. Terus di sini marginal utility-nya ada 0. Berarti di sini berapa? Tetap 15 kan? Ya kan? Tetap 15. Jadi, total utility maksimal itu terjadi ketika marginal utility-nya itu sama dengan 0. Paling tinggi total kepuasan kita itu ketika kepuasan tambahan kita tuh sudah sama dengan 0. Ini kan tadi ceritanya nih, 10, berarti kan total utilitas pertama tuh 10. Yang kedua, 15. Yang ketiga, 15 juga kan? Karena kan 0. Berarti 10 tambah 5 tambah 0. 15 juga. Gitu. Berarti paling tinggi itu adalah yang 15 ini tadi. Gitu. Ketika MU-nya sama dengan 0. Dan ini kurvanya dia akan turun ke bawah ketika si MU-nya ini udah di bawah dari si garis ini. Garis origin. Yang artinya apa kok dia ada di bawah garis origin? Artinya dia tuh sudah negatif.
Kan tadi kan ada 15 nih kan. Yang keempat berarti 15 ditambah min 3. Berapa tuh? Nih, berarti 12. Turun nggak? Turun kan? Nah, gitu dia. Makanya dia akan turun. Jadi 12 di sini. Nah, begitu juga kalau kita tambah terus, dia akan total utilitasnya akan semakin turun. Gitu. Kalau kita tambah, dia turun terus. Kenapa? Karena yang kita tambah tuh dia minus dia. Ya, bisa dipahami ya tentang yang hukum Gauss and Law of Diminishing Marginal Utility. Pada dasarnya, simpelnya itu gini aja, kalau kita tambah konsumsi kita terus-menerus, bukannya kita puas, kita justru mendapatkan hal yang negatif. Kayak gitu. Oke, kita bakal next ke teori ordinal. Teori ordinal itu dia teori yang berkebalikan dengan si kardinal. Kalau kardinal ini bilang, bisa dia dihitung dalam satuan nominal dan dia ada rumusnya untuk menghitung satuan nominal tersebut. Ordinal ini bilang kepuasan itu nggak bisa disebut dengan nominal, tapi hanya bisa dibandingkan. Jadi saya tanya sama kalian, antara tempe dan risol, ya kan? Tempe dan risol nih, saya cuma bisa bilang yang mana paling enak gitu antara tempe dan risol. Oh, ternyata saya lebih suka risol gitu. Saya lebih suka risol, Kak. Kan nggak bilang sebut dengan nominal tadi kan. Kalau misalnya yang si kardinal kan dia nominal kan. Tapi kalau ordinalnya cuma bisa kita bandingkan. Enak sih, tapi lebih enak ini. Nah, gitu. Oh, ini lebih enak daripada ini. Jadi dikatakan sebagai teori ordinal. Ya, dibandingkan. Dan di teori ordinal ini, dia pakai kurva indiferensi dan kurva anggaran. Kalau yang si kardinal tadi kan dia pakai kurva nih kan. TU dan MU. Kalau ordinal dia pakai kurva indiferensi dan kurva anggaran. Kurva indiferensi itu apa? Adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Ini ada kurvanya. Contohnya tuh seperti apa? Misal, ini kan lagi bulan, kalian lagi puasa, terus kalian itu memang sanggupnya cuma makan kue itu 5. Karena kalau kalian lebih dari 5, nanti kan nggak sanggup lagi makan nasi. Nah, gitu kan. Berarti tingkat kepuasan tertingginya itu adalah 5 kue. Nah, dari total yang 5 kue ini, itu terserah kan mau buat kombinasi yang seperti apa. Misal, kalian mau buat 3 tempe, 2 tahu. Atau misalnya 2 tahu, 3 tempe. Nah, gitu. Jadi dari dua barang ini, dia dikombinasikan. Ada 2 barang, itu dia dikombinasikan. Nah, dari kombinasi itu, asalkan kepuasannya itu sama. Itu dikatakan sebagai kurva indiferensi. Ini kan ada nih, yang titik A, B, C, D. Ya kan? Yang titik A ini berarti apa? Lebih banyak barang Y daripada barang X. Ya kan? Yang B ini berarti jumlah barangnya itu sama, mirip-mirip. Yang C ini lebih banyak barang X daripada barang Y. Yang D lebih banyak barang X daripada barang Y. Yang artinya itu apa? Kombinasi. Kombinasi dua jenis barang. Asalkan tingkat kepuasannya itu sama. Ciri-cirinya itu, kurva indiferensi itu dia seperti prosotan, ya kan? Nah, ini kayak prosotan dia. Atau dia tuh menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Itu disebut sebagai downward sloping. Itu ada istilah downward sloping, itu artinya dia apa? Turun dia dari kiri atas ke kanan bawah seperti prosotan kayak gini. Dan kurvanya nggak berpotongan ya, jangan sampai kan menganggap kurva ini udah berpotongan. Lanjut ke, nah dari yang ini kurva indiferensi, nanti dia ada istilah namanya tuh MRS, marginal rate of substitution, ataupun tingkat substitusi marginal, yang artinya berapa banyak barang yang harus kita korbankan untuk menambah barang lainnya. Ya kan? Kan tadi kan udah dijelaskan nih, kurva indiferensi dia tentang kombinasi dua macam barang, asalkan kepuasannya itu sama. Berarti si MRS nih, kalau misalnya kita mau tambah barangnya, kan kita harus korbanin barang X. Ya kan? Nah, jadi kalau kita mau tambah risol, kita harus kurangin setahu tadi. Itu dikatakan sebagai marginal rate of substitution. Dan rumusnya itu adalah delta Y per delta X. Y itu apa? Ya barang Y. X itu adalah barang X. Gitu. Baru selanjutnya itu ada yang kurva anggaran ataupun budget line. Udah jelas kan anggaran budget line itu berarti dia tentang keuangan. Jadi dua macam barang asalkan anggarannya itu sama gitu. Misal kalian dikasih uang sama mama kalian untuk hari raya itu 500.000. Dari 500.000 itu terserah kalian mau pakai untuk apa aja. Boleh. Mau kalian beli baju, mau kalian beli jilbab, mau kalian beli sepatu, terserah. Dari kombinasi asalkan budget itu tetap 500.000 gitu. Dan dia bentuk kurvanya dia kayak gini. Nah, dia kayak lurus garing miring kayak ini. Kayak kurva apa nih? Kurva permintaan, mirip kan?
kurva permintaan pun kayak gini juga deh. Ini semua barang X dan barang Y. Dari kemiringan ini, itu biar kita bisa tahu nih, perbandingan antara harga barang X dengan harga barang Y. Perbandingan harganya itu berapa, kayak gitu. Simpelnya itu sederhananya kayak gini, kalau inferensi itu dua macam barang, tapi kita tuh puasnya itu sama. Kalau misalnya kurva anggaran, dua macam barang, tapi anggarannya yang sama, uangnya sama, kayak gitu. Dan kurva anggaran ini bisa berotasi, dia bisa berotasi ataupun bergeser. Kok rotasi dia disebabkan oleh perubahan salah satu harga jenis barang. Misal nih, yang berubah itu cuma harga si Y. Ya otomatis kan, enggak, yang berubah itu adalah contoh si X, ya kan? Berarti dia berotasi kan? Berotasi kayak ini. Nah, dia bergeser dah, cuma di satu bagian. Kalau misalnya pergeseran itu berarti kan dia bergeser tuh dua-dua kan? Ya kan, enggak nih? Yang awalnya titik Y sama X itu di sini berubah jadi di sini. Itu artinya apa? Ada perubahan pendapatan konsumen. Itu. Berarti uang kita tuh bertambah. Yang tadi awalnya uang THR kalian itu cuma dikasih 500.000, dapat dari nenek-nenek, dari abang-abang, dari kakak-kakak, dah 1 juta. Pendapatan kalian bertambah kan? Konsumsi kalian juga akan bertambah, sehingga ini akan bergeser dia. Barulah nanti dia itu ada keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen ini nanti hukum Gosen 2. Kan tadi kan ada 2 hukum nih. Hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Itu kalau bisa tuh kan ingat sih. Mana tahu akan bermanfaat bagi kalian di soal, kan kita nggak tahu. Nah nih, hukum Gosen 1 tadi kan dia tentang apa? Tentang law of diminishing marginal utility. Kalau seandainya keseimbangan konsumen, itu adalah hukum Gosen 2. Yang dikatakan keseimbangan konsumen itu adalah kondisi ketika si konsumen dia mengalokasikan seluruh pendapatannya untuk mendapatkan konsumsi gitu. Dia habisin seluruh uangnya. Misalnya tadi kan dapat uang 500.000, dia habisin seluruh 500.000 tuh, tapi dia kombinasi dengan beberapa barang-barang lain. Itu dikatakan sebagai keseimbangan konsumen. Dan kurvanya itu terjadi ketika si garis, ini garis apa? Budget line. Dan garis inferensi saling bersinggungan, saling bersentuhan. Itu adalah materi tentang teori perilaku konsumen. Oke, kita lanjut ke soalnya. Dibilang di sini, yang saya jelaskan tadi, teori perilaku konsumen itu adalah teori perilaku secara konvensional ataupun ekonomi secara umum, bukan secara ekonomi Islam. Sementara di dalam ekonomi Islam, konsumsi itu baiknya itu dia memaksimalkan kebaikan, bukan kepada kepuasan saja. Jadi salah satu ayat Al-Quran yang relevan dengan tujuan tersebut adalah, kita lihat langsung aja nih terjemahannya. Pertama itu ayat opsi A itu adalah Quran surat Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap ataupun memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. B. Surat Al-Hadid ayat 7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah jadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. C. Surat Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia yang berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Yang D. Quran surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui apa yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Oke, dari opsi A, B, C, D, kira-kira jawaban yang paling tepat itu yang benar. Maslahah itu adalah kebaikan. Kebaikan itu berarti dia tidak boleh secara berlebih-lebihan. Ya kan? Maka opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang A. Berlebih-lebihan. Gitu. Dibilang di sini kan di yang A nih. Kita silahkan makan, minum, berpakaian yang indah-indah, tapi jangan sampai berlebihan. Artinya apa? Tidak boleh bertujuan kepada kepuasan aja ya kan? Tapi lebih kepada kebaikan. Secukupnya aja. Yang B, Quran surat Al-Hadid ayat 7 ini tentang apa? Tentang infak, ya kan?
Berarti kan nggak berhubungan dengan kepuasan ataupun utilitas dan konsumsi tadi. Karena kan kita akan membahas tentang kepuasan dan maslahah tadi. Yang C, Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Itu tentang apa? Allah memberikan kita kenikmatan melalui apa-apa yang diciptakannya di muka bumi ini. Yang D, dia tentang peringatan dan ancaman bagi kebatilan. Karena Allah selalu melihat apa yang kita kerjakan. Berarti udah paling jelas kan? Di antara A, B, C, D yang paling tepat itu adalah yang A. Karena kan dibilang di soal ini dia tentang memaksimalkan kebaikan, bukan kepuasan saja gitu. Karena kan kalau kepuasan manusia itu sulit kita ukur ya. Kepuasan orang tuh kadang dia tidak terukur. Banyak sekali kepuasan sudah diberikan ini, tapi masih belum puas. Itu kan adalah tempatnya manusia. Makanya Islam itu dia memaksimalkan maslahah, bukan kepuasan saja. Dari yang opsi A ini, kalian bisa tahu nggak kira-kira kunci dari jawabannya itu apa? Itu ada ini kan? Bentar ya, ada nih pertama nih. Musrifin. Habis ada tusrifu dan musrifin ini itu sama-sama tentang artinya itu adalah melebih-lebihkan. Jadi kan bisa menjawab soal tuh kayak gitu. Misalnya kan kayak di ayat Al-Qur'an. Oh nih artinya tuh melebih-lebih, tidak boleh berlebihan. Ini tidak boleh berlebihan, tidak boleh berlebihan. Nanti kan dibilang di sini harus memaksimalkan kebaikan. Berarti kan kita tidak boleh berlebih-lebihan. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, kayak itu deh. Jadi nggak selamanya itu menjawab soal itu kan harus tahu betul itu surat apa gitu. Kalian bisa lihat dari perkata-perkata yang bisa kalian kembangkan artinya. Gitu. Jadi karena ini udah selesai sampai soal nomor 15, untuk pembahasannya saya tutup. Yang saya buka adalah apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi dari soal nomor 11, 12, 13, 14, 15. Atau sudah jelas? Kalau misalnya sudah jelas, boleh diberitahu di kolom chat. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Gimana nih? Udah jelas semuanya? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas? Nggak berani nanti. Gimana? 11. nomor 11-nya gimana? Maksudnya apa? Gimana tadi? Nomor 11-nya gimana? Iya. Videonya. Oke. Ntar saya share screen lagi. Kalau gitu pun. Oke, ini kita bahas lagi ya. Soal nomor 11. Itu tentang investasi adalah bagian dari muamalah maliyah. Sehingga Islam menganjurkan dengan tujuan menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha baru. Investasi itu apa? Pengeluaran terbesar kedua setelah konsumsi, ya kan? Investasi adalah pengeluaran yang pada dasarnya nanti barang dan modal itu akan kembali lagi kepada kita. Jadi dia pengeluaran yang ada hasilnya. Nah, itulah dikatakan sebagai investasi. Nah, jadi Islam itu dia menganjurkan kita melakukan investasi agar kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan lagi bagi orang lain. Kita membuka peluang bagi orang lain itu untuk membuka usaha. Nah, di sini kan kita ini hadis yang menjelaskan hal tersebut adalah ini hadis-hadisnya. Nah nih, yang pertama tuh yang A, tidak ada yang dilahirkan di muka bumi ini kecuali dia tuh terlahir secara fitrah. Itu yang A. Yang B, jika terjadi hari kiamat, maka
kita tuh harus berusaha, jika terjadi hari kiamat, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadinya hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Jadi inti yang dari opsi A itu adalah tentang semua yang terlahir itu adalah terlahir fitrah, ya kan? Yang membuat mereka tuh kafir atau apa itu adalah orang tua mereka gitu. Yang B itu tentang kita tuh diciptakan sebagai pejuang, kita tuh harus berjuang. Itu dimaksud dari hadis yang B. Yang C ini tentang hewan tunggangan yang digadaikan. Yang C ini dia bukan tentang hewan, tapi dia tentang pegadaian. Di sini dia dijelaskan bagaimana tata cara pegadaian dalam Islam. Misal, barang yang kita gadaikan itu adalah sesuatu yang dapat dikendarai atau hewan ternak. Kalau misal sesuatu yang dapat dikendarai atau hewan ternak, maka orang yang menerima penggadaian itu, mereka tuh bisa menggunakan hal tersebut. Misal, kayak kendaraan. Mereka tuh boleh memakai kendaraan tersebut, asalkan dia melakukan nafkah kepada si kendaraan itu. Nafkah itu apa? Artinya dia tuh mengisi bensin, dia merawat kendaraan tersebut. Nah, kalau hewan ternak gimana? Dia boleh ambil susu hewan ternaknya. Dia boleh tunggangin hewan ternaknya. Asalkan apa? Dia itu memberikan kewajiban kepada si hewan ternak tersebut. Itu tentang pegadaian. Yang C itu tentang pegadaian. Misal, saya menggadaikan sapi saya kepada teman saya, ya kan? Berarti kan teman saya itu menerima sapi saya nih, saya sudah menggadaikannya. Nah, teman saya itu dia mempunyai kewajiban untuk menjaga sapi itu dengan sebaik-baiknya, dikasih makan, dirawat, dijaga seperti ternak sendiri. Kalau seandainya dia sudah menjalani kewajibannya, maka ia boleh menunggangi, dia boleh ambil susunya. Dari dia boleh menunggangi, dia boleh ambil susunya, dia boleh pakai sapinya dengan keperluan dia. Artinya apa? Saya sudah membuka lapangan pekerjaan baru kepada teman saya. Misalkan saya nggak punya kerja gitu, terus saya bilang, oh ya udah jaga aja sapi saya nih, terserah mau jaga untuk apa. Ternyata dia pakai sapinya untuk membajak sawah misalnya. Berarti kan saya udah buka lapangan pekerjaan baru. Hal ini artinya apa? Sudah saya lakukan investasi. Penggadaian itu bentuk dari investasi juga. Nah, gitu. Saya sudah melakukan investasi kepada teman saya. Dengan cara apa? Saya menggadaikan sapi saya kepada teman saya tadi. Gitu. Jadi opsi yang paling tepat untuk nomor 11 itu adalah yang C. Karena yang D ini tentang apa dia? Memberikan nafkah kepada keluarga itu dia dianggap sebagai sedekah. Jadi yang paling tepat tentang investasi dan membuka lapangan pekerjaan baru itu adalah yang C. Gitu. Karena dengan kita menggadaikan, artinya kita melakukan investasi. Ya kan? Kenapa penggadaian itu dikatakan investasi? Kan orang yang terima sapi saya tadi nanti bakal bayar sama saya. Sesuai dengan kesepakatan. Dan tidak dengan riba. Itu dikatakan sebagai investasi. Dan dengan saya kasih sapi saya, dia udah punya pekerjaan baru. Entah dia bisa minum susunya, entah dia bisa tunggangin sapinya, atau dia bisa pakai untuk keperluan lain. Nah, kayak gitu. Jadi yang paling tepat itu adalah yang C. Gimana dengan Mauziah dan Siti dan Nazila? Udah jelas nggak? Yang C itu gimana? Udah ya. Kalau memang misalnya ingin didengarkan kembali nanti saya kirim. Iya. Di link tersebut. Boleh. Kirim semuanya ya dari nomor 1. Ini Mauziah dan Siti baru bergabung ya, atau gimana? Iya. Nah, soalnya kemarin tuh saya udah kirim link Google Drive. Itu isinya udah ada pertemuan 1, pertemuan 2. Dan nanti akan saya update lagi di link tersebut. Termasuk jawabannya juga. Ini saya kirimkan kembali aja link Google Drive-nya. Bentar ya. Dari nomor 1 ya. Bu Anggi. Ini bisa dah nih. Ini di link Google Drive-nya itu silahkan disalin ya tautannya bagi yang belum mendapatkannya. Karena di sini ada video yang sudah saya upload, pembahasan juga di sini. Dan ini akan terus saya update sampai pertemuan kita berakhir nanti. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kirim ke WA aja gimana? Bisa. Kirim Kenapa? ke WA aja. Emang ada bermasalah dengan mengirim lewat chat?